Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Muhammad Izil Pratama dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember tahun angkatan 2019. Di sini saya akan buat video tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Yuk ke soalnya. Mari. Untuk soal pertama yaitu jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, terdapat permasalahan kependudukan, yaitu 1. Ketersediaan bahan pangan terbatas, 2. Sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai, 3. Fasilitas kesehatan, pendidikan yang kurang memadai, 4. Angka pengangguran yang tinggi, dan yang terakhir adalah angka kriminalitas tinggi. Kemudian dari statement tersebut, jelaskan menjabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut, dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Untuk jawabannya yaitu untuk ketersediaan bahan pangan terbatas, faktor penyebabnya yaitu dengan semakin banyaknya penduduk maka akan semakin banyak pula kebutuhan akan pangan dan papan. Lahan-lahan yang akan terbagi memenuhi papan penduduk dan pangan penduduk. Lahan pangan yang berkurang dan lahan papan yang akan bertambah. Hal ini akan mengakibatkan persaingan dalam mendapatkan pangan dan juga mengakibatkan pasokan bahan pangan terbatas. Untuk solusi yang saya tawarkan yaitu adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan lahan, dan lahan pangan tidak boleh diubah dengan semena-mena menjadi lahan terbangun. Kemudian pertanian itu harus menggunakan teknologi yang berguna untuk menggenjot produksi pangan. Kemudian yang masalah sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Faktor penyebabnya yaitu semakin banyaknya penduduk itu juga kan menghasilkan banyaknya kebutuhan akan tempat tinggal. Lahan yang tetap dan kebutuhan meningkat akan menghasilkan persaingan dalam pemenuhan tempat tinggal. Sama halnya dengan kebutuhan pangan, lahan terbatas adalah faktor utama. Kemudian solusi yang saya tawarkan yaitu dengan memperbanyak bangunan bertingkat. Hal ini akan menambah kapasitas bangunan tanpa menambah luas lahan yang ada. Kemudian untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Faktor penyebabnya yaitu peningkatan penduduk juga menjadi faktor penyebabnya. Yaitu dengan bertambahnya jumlah penduduk diperlukan lebih banyak lagi fasilitas dan ini membutuhkan beberapa hal yaitu seperti lahan, dana, dan tentunya SDM yang mampu menghandle fasilitas-fasilitas tersebut. Solusinya dengan ditambah kuantitas fasilitas yang ada dan juga dengan memanfaatkan teknologi agar fasilitas tersebut termanfaatkan dengan efisien. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan menambahkan kualitas dari SDM yang ada. Kemudian untuk masalah yang nomor 4, angka pengangguran tinggi. Faktor penyebab angka pengangguran tinggi yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan. Ini akan mengakibatkan bertambahnya keperluan akan sandang, pangan, dan papan. Hal ini akan mengakibatkan penduduk membutuhkan uang untuk memenuhi hal-hal tersebut. Lowongan pekerjaan yang seadanya juga mempengaruhi akan pengangguran yang tinggi. Kemudian untuk solusi meningkatkan kualitas SDM dan membuka banyak lowongan pekerjaan yang dapat membantu para pengangguran. Dalam penggunaan teknologi juga tidak serta-merta membuangkan ketergantungan manusia. Jadi untuk menggunakan teknologi tidak harus tidak menggunakan manusia. Jadi kita harus tetap menggunakan manusia dalam setiap hal-hal yang ada. Kemudian untuk permasalahan terakhir yaitu angka kriminalitas yang tinggi. Faktor penyebab dari masalah-masalah di atas ini dapat menjadi faktor penyebab untuk kriminalitas. Kebutuhan dan keterdesakan juga akan meningkatkan kriminalitas sendiri. Dan banyaknya penduduk juga menjadi faktor utama dalam adanya kriminalitas yang tinggi ini. Solusi meningkatkan kualitas SDM dan berusaha memenuhi kebutuhan para penduduk. Seperti untuk sandang pangan papan itu harus
dipenuhi agar tidak adanya kriminalitas. Kemudian soal yang kedua, dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas dikurangi moralitas ditambah migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor kurangi import. Kemudian soalnya, jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponen-komponennya. Untuk jawaban, formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi sangat terkait karena semua komponen yang ada saling mempengaruhi. Di mana jika formula pertumbuhan penduduk menunjukkan hal positif, maka pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan hal positif. Dikarenakan jika penduduk makin bertambah, maka peluang untuk adanya investasi juga bertambah. Tetapi itu tidak selalu berbanding lurus. Bisa saja banyak faktor-faktor yang mengakibatkan itu menghasilkan konsumen yang banyak. Jadi dengan begitu butuh penduduk yang dapat mengontrol agar pertumbuhan ekonomi akan berjalan lurus dengan pertumbuhan penduduk. Jika kualitas SDM rendah, bisa saja pertumbuhan ekonomi akan berjalan lambat karena banyaknya konsumen, tapi tidak dibarengi dengan banyaknya investasi yang ada. Kemudian untuk soal ketiga, jumlah penduduk di Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 yaitu ada 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 ada 179,3 juta. Tingkat pertumbuhannya yaitu 1,97%. Hitung penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan metode perhitungan aritmatik dan geometrik. Ini saya akan tampilkan perhitungannya. Penduduk Indonesia pada tahun 2010 jika menggunakan metode aritmatik ini dan menghasilkan jumlah yaitu 214,622 juta penduduk. Kemudian untuk menggunakan metode geometrik sendiri dengan rumus seperti ini akan menghasilkan penduduk sebanyak 217,923 juta. Kemudian untuk penduduk Indonesia tahun 2020 itu jika menggunakan metode aritmatik dengan rumus seperti ini, ke bawah akan menghasilkan penduduk 249,944 juta. Jika menggunakan metode geometrik dengan rumus yang seperti ini, seperti yang di soal tadi, maka akan menghasilkan penduduk 264,867 juta. Ini merupakan perhitungan menggunakan kertas, yaitu penduduk Indonesia tahun 2010 dengan metode aritmatik. Kemudian ini penduduk Indonesia tahun 2020 yang menggunakan metode aritmatik. Kemudian ini penduduk Indonesia tahun 2010 dengan menggunakan metode geometrik. Kemudian ini yang terakhir, penduduk Indonesia tahun 2020 dengan menggunakan metode geometrik.
untuk soal keempat, yaitu perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan SDGs. Pada poin ke-11 tentang keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs ini dengan poin ke-11, yaitu dengan aspek kependudukan. Poin 11 dari SDGs ini bertujuan untuk membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Dan di sini sangat berkaitan dengan kependudukan, di mana kota dikatakan jika ada penduduknya. Jadi pada poin ke-11 tidak menyampaikan aspek kependudukan dalam pelaksanaannya. Dengan penataan dan perencanaan yang tepat, aspek kependudukan ini akan menunjukkan kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan. Jadi aspek kependudukan ini ada di dalam poin 11 itu sendiri. Terima kasih. Sekian jawaban UAS kependudukan dari saya. Terima kasih.